sistem gerak pada makhluk hidup ya. Nah, setelah kamu mempelajari mekanisme benda yang bergerak dan gaya-gaya yang berlaku di dalamnya, pernahkah kamu berpikir bagaimana tubuh kita dapat melakukan gerak? Nah, agar lebih memahaminya, mari kita pelajarinya dengan seksama. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan peta konsep sistem gerak pada bab ini. Yang pertama, sistem gerak manusia. Nah, sistem gerak manusia ini terdiri dari pasif dan aktif. Aktif itu seperti otot, sedangkan pasif itu seperti rangka. Nah, rangka ini terdiri dari tulang dan rangka serta sendi. Apa sih yang disebut dengan pasif? Nah, gerak pasif ini tidak akan bisa dapat melakukan kinerjanya jika tidak dibantu oleh otot. Nah, contoh otot di sini ada otot lurik, polos, jantung, antagonis, dan sinergis. Serta tulang sebagai mediatornya, yaitu ada tulang rawan, tulang keras, tulang kompak, tulang spons, tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan. Sedangkan rangka terbagi menjadi aksial, apendikular, dan apendikular atas serta apendikular bawah. Apendikular ini adalah tulang tambahan, serta aksial adalah tulang sumbu. Jadi jika tidak ada aksial, maka kamu tidak dapat melakukan aktivitas secara umum karena dia adalah otak dari segala tulang. Sedangkan tulang tambahan dia sebagai tulang pembentuk. Contohnya ada tulang bahu, tulang tangan, tulang panggul, tulang kaki. Makanya bentuk kaki, tangan kamu, nah itu semua terbentuk. Serta ada sendi. Nah, sendi-sendi ini dia yang mempererat antara tulang atau rangka dengan otot. Jadi sendi terdiri dari sendi engsel, peluru, putar, serta pelana. Gerak pada makhluk hidup. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari segala hal tentang gerak pada makhluk hidup. Salah satunya gerak pada makhluk hidup dikenal dengan istilah lokomosi. Lokomosi adalah pergerakan aktif dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi pergerakan pasif seperti jatuh karena pengaruh gaya gravitasi, melayang karena angin, atau hanyut oleh arus air tidak termasuk lokomosi. Gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan ini mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Seperti itu. Nah, beberapa jenis mikroorganisme misalnya amuba, paramecium dapat melakukan lokomosi terbatas. Artinya, jarak yang ditempuh pendek. Hewan dapat bergerak menempuh jarak yang lebih jauh dengan berbagai cara. Misalnya, menggali liang, kemudian berlari, melata, merayap, melompat, meloncat, terbang, dan berenang. Cara bergerak hewan bergantung ukuran tubuh hewannya. Jadi serta medium pergerakannya, yaitu seperti air, udara, ataupun tanah. Beberapa jenis mikroorganisme dan hewan dapat melakukan lokomosi karena memiliki alat gerak. Alat gerak pada mikroorganisme misalnya pada pseudopoda yaitu kaki semu, atau silia, rambut getar, dan flagela, bulu cambuk. Pseudopoda misalnya dimiliki oleh amuba. Nah, silia misalnya dimiliki oleh paramecium, serta flagela misalnya dimiliki euglena. Alat gerak pada hewan misalnya kaki, sirip, dan sayap. Seperti itu ya. Jadi hewan-hewan seperti yang tidak kasat mata, amuba, kemudian silia, terus kemudian paramecium dan lain-lainnya, atau hewan-hewan kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop itu.
Lanjut kita ke sistem gerak manusia. Nah, tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Sistem gerak manusia terdiri dari tulang dan otot. Apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Ayo, bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terus, terganggukah sistem gerak kita? Ya, yang pertama ada tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Berdasarkan jenisnya, dia terdiri dari tulang kartilago serta tulang keras atau yang disebut dengan osteon. Tulang rawan atau hialin. Nah, biasanya pada kuping. Nah, kuping itu adalah bagian dari tulang rawan ya. Ciri-cirinya dia itu bentuk tulang rawannya terbanyak ya, mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Seperti ini matriks itu ya. Terus kemudian terletak pada cincin trakea, cuping, hidung, persendian. Terus kemudian tulang rusuk dan tulang dada. Maaf, ini maksudnya kuping ya. Lanjut ada tulang rawan elastis. Nah, biasanya terletak pada di bagian luar telinga seperti daun telinga seperti itu ya. Terus kemudian ada tulang rawan fibrosa. Dia terletak pada antar ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang keras. Nah, tulang keras ini, sel tulang keras disebut dengan osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, yaitu tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen, mineral, ion Ca2+, Mg2+, serta PO43-. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela, lingkaran sel, dan matriks mengelilingi saluran Hebers. Nah, seperti ini ya gambarnya. Next, lanjut kita ke tulang kompak, tulang spons, bagian dari tulang keras. Dan merupakan itu adalah sifat dari matriksnya ya, makanya terbagi menjadi dua. Kemudian ada tulang pipa. Tulang pipa itu terbagi menjadi tiga, diafisis, epifisis, serta cakrafisis seperti ini ya. Contohnya ada tulang paha, tulang betis, kering, hasta, serta pengumpil, itu disebut dengan tulang pipa. Tulang pengumpil itu biasanya tulang yang berada di lenganmu. Nah, itu kayak antar deretan tulang jempol ya. Nah, itu ada dua tulang kan di bagian tulang lengan setelah jari jemarimu atau tanganmu. Nah, itu ada tulang pengumpil. Kemudian ada tulang keras, tulang pendek, dan ini contoh-contohnya. Kemudian ada tulang tak beraturan. Nah, tulang tak beraturan ini contohnya pada wajah dan tulang belakang. Terus ini adalah pembentukan tulang. Pembentukan tulang disebut dengan osifikasi. Di dalam tulang rawan terdapat rongga yang disebut dengan osteoblast. Nah, osteoblast ini membentuk osteosit. Nah, osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matriks. Nah, matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Terus ini adalah susunan tulang rangka tubuh manusia. Nah, fungsi dari rangka manusia adalah memberi bentuk tubuh ya kan, kemudian menegakkan tubuh sebagai tempat melekatnya otot, tempat penyimpanan mineral, serta tempat penyimpanan energi. Rangka manusia terdiri dari tadi aksial, yaitu tulang sumbu atau tulang yang paling utama yang dapat membentuk tubuh kamu, jadi dia sebagai porosnya, serta apendikular atau anggota tubuh atau tulang tambahan ya.
Nah, ini adalah susunan rangka tubuh manusia. Ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari tulang tempurung kepala, terus kemudian tulang wajah, kemudian ada telinga, ya. Nih tulang tempurung kepala. Lanjut, ada tulang aksial, yaitu tulang belakangnya. Sumbu yang paling utama adalah yang kedua setelah tulang tengkorak itu adalah tulang aksial atau tulang belakang. Nah, ini sebagai pusat atau sumbu dari tubuh kamu. Nah, terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Kemudian ada rangka aksial, yaitu tulang dada atau yang disebut dengan sternum, dan tulang rusuk atau yang disebut dengan costa, ya. Silakan disimak dan dibaca untuk dipahami. Lanjut, ada rangka apendikular atau rangka atau tulang tambahan bagian atas. Nah, ini ada terdiri dari gelang bahu serta tulang tangan yang terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta atau yang disebut dengan ulna, 2 buah tulang pengumpil atau yang disebut dengan radius, 16 buah tulang pergelangan tangan atau disebut dengan karpal, 10 buah tulang telapak tangan atau disebut dengan metakarpal, serta 28 buah tulang jari tangan atau yang disebut dengan phalanges. Nah, itu adalah nama-nama latinnya ya yang dalam kurung ini. Jadi kalian juga harus hafal ya. Kemudian ada contoh soal di sini. Nah, Ibu memberikan soal. Tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia. Nah, kalau fungsinya berarti apa saja tadi? Ya, 4 fungsi rangka yaitu memberikan bentuk tubuh, kemudian melindungi organ dalam tubuh, contohnya melindungi jantung, hati, kayak gitu ya. Terus menegakkan tubuh. Nah, kamu bisa berjalan, kamu bisa duduk, kamu bisa dengan tegap. Nah, itu karena adanya si rangka. Terus dia adalah sebagai tempat melekatnya otot. Nah, otot ini sebagai alat gerak aktif kamu ketika kamu ingin menulis, ya kan, berjalan. Nah, itu adanya sinergis antara otot, rangka, serta otak kamu yang menyuruh atau mengaktifkannya. Nah, hubungan antar tulang itu disebut dengan artikulasi ya di sini ya. Nah, ini adalah skemanya, serta ini adalah struktur sendinya. Gambarnya dari sini, ini adalah tulang. Ini adalah tulang rawan nih, tulang rawan di antara tengah tulang keras ya. Ini tulang keras, ini tulang keras ya. Lanjut, hubungan antar tulang itu ada sinartosis atau sendi mati. Nah, contohnya ini hubungan antara tulang tengkorak. Nah, itu disebut dengan sutura. Sendi kaku atau amfiartosis. Nah, sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis dan tulang kering ya. Lanjut, ada hubungan antar tulang yang disebut dengan diartosis. Nah, ini adalah sendi gerak, jadi yang dapat menggerakkan tubuh kamu. Nah, terdiri dari mangkok sendi, bonggol sendi, terus kemudian cairan sendi, serta pembungkus sendi atau disebut dengan ligamen. Lanjut, sendi gerak terdiri dari 4 macam. Ada sendi peluru, engsel, pelana, dan putar. Untuk SMP atau sekelas kamu hanya belajar 4 saja. Nanti pada saat kamu SMA kamu akan mempelajari lebih banyak lagi. Kira-kira ada 14 sendi ya untuk selengkapnya itu pada saat nanti kamu SMA kamu akan pelajarinya. Lanjut, ada sendi gerak atau diartosis. Nah, contohnya itu ada di lutut, siku, ruas antar jari. Ya. Ini gambarnya ya, bisa dipahami. Terus ada sendi peluru. Nah, contohnya itu ada di sendi antara gelang bahu, tulang lengan atas, serta antar tulang paha dan gelang panggul.
serta sendi gerak. Nah, sendi gerak ini contohnya ada di kepala, berputar ke kanan ke kiri. Nah, itu adalah sendi putar. Sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendi tulang ibu jari. Nah, lihat ibu jari kamu ya. Di antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Nah, itu ada yang disebut dengan sendi pelana. Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang alat gerak aktif yang disebut dengan otot. Otot, ciri-ciri otot adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula, serta ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula, serta elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot itu ada otot lurik. Nah, ini contoh dari bentuk ya. Nah, jenis ototnya seperti ini ya, jaringan ototnya. Nukleus itu adalah inti sel ya. Lanjut ke jenis-jenis otot lurik tadi. Otot rangkai merupakan otot lurik. Otot rangka terdiri memiliki bagian ada tendon dan empal ya. Terus tendon yang melekat pada tulang diam itu disebut dengan origo, serta tendon yang melekat pada tulang yang bergerak itu disebut dengan insersio. Jenis-jenis otot yang lanjut lagi ada otot polos. Nah, otot polosnya itu nukleusnya terdiri di tengah ya, dia berada di tengah-tengah atau inti selnya berada di tengah. Dan dia itu berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing nih. Dia mulai meruncing. Terus contohnya itu yang terdapat pada organ-organ dalam tubuh seperti pencernaan, kelamin, ekskresi, nah pembuluh darah. Jadi dia bekerja secara tidak sadar gitu. Itu adalah otot polos. Lanjut lagi otot jantung. Nah, otot jantung ini dia bekerja secara otonom, berbentuk sabut lurik bercabang, terletak hanya pada di jantung karena disebut dengan otot jantung ya. Dan dia berinti banyak di tengah. Nah, ini dia inti-intinya banyak di tengah ya. Lanjut sifat kerja otot, yaitu antagonis. Antagonis itu kerja dua otot yang berlawanan, jadi kontraksi serta relaksasi ya. Ada fleksi dan ekstensi, yaitu membengkok dan meluruskan. Itu contohnya sendi siku dan lutut. Kemudian abduksi dan aduksi, menjauh dan mendekati badan. Contohnya sendi lengan atas dan sendi paha ya. Kemudian ada pronasi dan supinasi, yaitu menelungkup dan menengadah. Contohnya adalah membalikan telapak tangan ya. Kemudian depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, contohnya gerakan kepala menunduk serta menengadah. Lanjut sinergis, yaitu kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contohnya otot prenator teres dan prenator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Gangguan dan kelainan rangka dan otot. Nah, ini gangguannya ada penyakit skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, yaitu tulang belakang dan bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura itu adalah patah tulang ya. Jadi ketika kamu patah tulang itu nama ilmiahnya adalah fraktura, atau nama kelainan itu disebut dengan fraktura. Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral, biasanya terjadi pada nenek-nenek atau sudah berumur atau lansia. Kemudian ada rakitis. Rakitis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Biasanya sudah terlihat dari bayi ketika kamu lahir. Nah,
Coba kalian perhatikan kaki kalian bentuknya O atau X. Ayo, kalau misalnya O atau X berarti kalian memiliki kelainan tulang atau yang disebut rakitis. Jadi ketika kalian berdiri ternyata kaki kalian bentuk O atau bentuk X, nah itu berarti kalian mengalami kelainan tulang. Nah ini adalah bentuknya ya, seperti ini. Ini adalah contoh skoliosis. Ini lordosis, jadi seperti perut buncit ya kan, perutnya maju ke depan akibat dari tulang yang mendorong ke bagian depan. Kifosis atau disebut dengan bongkok, nah itu dia bahaya ya. Jadi ketika menulis, membaca itu harus dengan sudut 90 derajat duduk yang tegak, tidak boleh miring kanan, miring kiri atau bahkan bongkok. Nah sikap duduk yang benar seperti ini nih, jadi 90 derajat ya, harus tegap lurus seperti itu. Lalu kemudian ada artritis eksudatif, nah itu adalah kelainan pada persendian. Terus kemudian artritis sika, dislokasi, terkilir serta ankilosis. Kemudian gangguan pada otot, atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, serta mistania gravis. Nah atrofi ini adalah otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi adalah otot memperbesar. Contohnya kayak atlet-atlet yang ototnya besar-besar. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari kelainan, karena bentuk otot itu tidak sesuai dengan bentuknya. Tapi ketika dia sudah tidak berolahraga ya kan, ototnya mengendur bahkan mengecil, itu juga disebut dengan kelainan otot yang disebut dengan atrofi. Jadi kalau ingin olahraga niatkan untuk sehat, tidak untuk membentuk otot yang berlebihan atau bahkan membentuk tubuh yang berlebihan ya, karena berlebihan itu tidak baik juga ya anak-anak. Lanjut. Nah, gerak pada tumbuhan. Jika kalian mengamati dengan seksama, kalian akan melihat bahwa gerak sebagai ciri makhluk hidup pada tumbuhan hanya terbatas pada gerak bagian tubuh tumbuhan. Misalnya gerak tumbuh akar menembus tanah atau gerak daun menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi gerak tumbuhan atau gerak daun menuju ke arah datangnya sinar matahari tersebut bukanlah gerak berpindah tempat seperti hewan. Nah, gerak berpindah tempat pada tumbuhan hanya terjadi pada beberapa tumbuhan tingkat rendah. Atau dengan kata lain pada sistem klasifikasi dua kingdom. Misalnya ada Euglena. Terus kemudian Euglena dapat bergerak secara aktif karena memiliki alat gerak berupa flagel atau yang disebut dengan bulu cambuk ya kan. Nah, menurut kalian bagaimana sih halnya gerak pindah tempat eceng gondok misalnya? Nah, tumbuhan itu kan bergerak karena adanya arus air, bukan karena gerak tumbuhan itu sendiri ya. Ciri tumbuhan sebagai makhluk hidup yang lain adalah kemampuannya menanggapi rangsangan dari luar. Meskipun tidak memiliki sistem indera, tumbuhan peka terhadap rangsangan dari luar. Kepekaan terhadap rangsangan ini dari luar disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas pada tumbuhan berperan penting dalam gerak pada tumbuhan. Nah, seperti bergerak berdasarkan bergeraknya, gerak pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 macam. Ada endonom, higrokopis, serta etionom. Nah, seperti itu ya. Ternyata tumbuhan aja peka terhadap rangsangan. Jadi kita sebagai manusia pun juga harus peka. Jangan sampai kalah dengan tumbuhan ya. Lanjut. Oke, lanjut ke gerak endonom tadi ya. Gerak endonom adalah rangsangan berasal dari tumbuhan itu sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Contohnya itu adalah gerak kromosom membelah. Nah, kemudian ada gerak higrokopis, pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering disebabkan berkurangnya air terus-menerus. Jadi kacang polong ketika dia retak atau kacang tanah ketika dia retak jatuh ke tanah atau bahkan masih menempel pada tumbuhan tersebut, itu disebut dengan gerakan higrokopis karena adanya tekanan
air dari si tanah. Akibatnya dia berkurang airnya atau disebut dengan tanah tandus. Nah, itu mengakibatkan kacang-kacangan tersebut menjadi tak atau kering seperti itu. Kemudian ada gerakan etionom, yaitu rangsangan berasal dari luar. Contohnya adalah gerakan fisik, kimia atau mekanik. Dibedakan menjadi gerak tropisme, nasti, serta taksis. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Ada positif dan negatif ya. Kalau yang positif dia mendekati arah rangsangan, sedangkan yang negatif dia menjauhi arah rangsangan. Tropisme berdasarkan jenis rangsangannya itu ada fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Jadi berdasarkan rangsangannya diakibatkan oleh cahaya yang disebut dengan fototropisme. Geotropisme, geo itu adalah bumi, sedangkan tropisme adalah arah rangsangannya. Itu yaitu disebut dengan gravitasi. Geotropisme berarti adalah yang diakibatkan oleh gerak gravitasi. Lanjut adalah tikmotropisme. Tikmo itu adalah artinya sentuhan, maka rangsangan itu diakibatkan oleh sentuhan. Kemotropisme, kemo itu disebut dengan kimia. Kemotropisme berarti gerak rangsangannya yang diakibatkan oleh zat kimia. Hidrotropisme, hidro itu artinya air. Tropisme berarti arah rangsangannya diakibatkan oleh air ya, serta termotropisme. Termo itu artinya suhu, berarti arah rangsangannya diakibatkan oleh suhu. Lanjut ada fototropisme, dipengaruhi rangsangan cahaya, gerak bagian atas tanah. Nah, itu disebut dengan fototropisme. Gerak akar contohnya itu adalah fototropisme negatif, hasil interaksi cahaya dan hormon. Nah, seperti ini ya, ada bunga yang dia menghadap ke cahaya, arah datangnya cahaya, serta akarnya misalnya negatif karena dia menuju ke pusat bumi. Lanjut ada geotropisme, disebabkan pengaruh gaya gravitasi. Geotropisme positif searah dengan gravitasi bumi, contohnya adalah akar yang tadi dijelaskan ya. Kemudian ada geotropisme negatif melawan arah gravitasi bumi. Ini adalah contohnya. Ini yang negatif, ini arahnya ke negatif, arah menuju ke akar ya, akar menuju ke tanah, serta yang positif dia menuju ke bumi atau pusat bumi. Lanjut tikmotropisme. Nah, disebabkan rangsangan sentuhan. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat, contohnya anggur, mentimun, melon, ubi dan lain-lain ya. Sulur dapat membelit pada benda yang disentuhnya karena pertumbuhan sel pada bagian yang terkena sentuhan melambat. Bagian tersebut lebih pendek dari yang tidak terkena sentuhan. Saat itu sulur melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Lanjut ada tropisme, kemotropisme. Nah, kemo tadi adalah yang diakibatkan dari zat kimia. Nah, kemudian contohnya itu gerak akar mendekati air ya. Air itu rumus kimianya apa? H2O. Jangan lupa tuh ya. Lanjut nasti. Nasti adalah gerak bagian tubuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Itu ada tikmonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, serta nasti kompleks. Lanjut, tikmonasti akibat adanya rangsangan sentuhan menutupnya tanaman putri malu bila disentuh. Pernah nggak nyentuh tanaman putri malu? Nah, itu disebut dengan gerakan tikmonasti ya. Ada gerakannya. Jadi hati-hati pada saat kamu melukai tanaman, dia juga akan terluka ya, hati-hati ya. Niktinasti. Nah, niktinasti ini adalah karena pengaruhnya gelap. Contoh merenduknya tanaman Leguminosae pada sore hari. Fotonasti akibat dari rangsangan cahaya.
Contohnya itu adalah mekare bunga pukul 4 dan bunga pukul 9. Pernah ngeliat gak bunga pukul 4 dan bunga pukul 9? Nah, silahkan dicari itu gambar bentuk bunga pukul 4 dan pukul 9 ya. Itu bukan karena jam ya, itu adalah namanya, nama dari tumbuhan tersebut. Lanjut ada termo serta nasti kompleks. Nah, termo itu oleh rangsangan suhu, contohnya mekare bunga tulip dan sakura di musim semi, serta nasti kompleks yaitu membuka dan menutupnya stomata, dipengaruhi oleh cahaya, kimia, suhu, dan air. Lanjut ada taksis, yaitu gerak seluruh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Contohnya ada fototaksis oleh cahaya, kemotaksis kimia, serta galvanotaksis oleh arus listrik. Fototaksis karena rangsangan cahaya, contohnya itu gerak kloroplas ke arah cahaya. Kemotaksis contohnya adalah sel gamet tumbuhan lumut jantan menuju ke gamet betina. Kemudian galvano itu contohnya adalah gerak bakteri ke arah kutub positif atau negatif karena pengaruh rangsangan arus listrik. Nah, itu dia. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan maaf juga terlalu lama Ibu menjelaskannya ya, karena ini adalah bagian terakhir pada bab 1. Kalian memang harus menuntaskannya pada minggu ini. Jadi Ibu harap kalian jangan pernah bosan-bosannya mendengar Ibu ya. Karena selanjutnya Ibu akan menjelaskan bab selanjutnya setelah pertemuan berikutnya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Kita punya WAG atau WhatsApp group, atau boleh tanya langsung ke komentar di YouTube Ibu ini ya. Jangan lupa subscribe, kemudian share, serta pahami materi yang Ibu berikan. Jangan cepat menyerah dengan keadaan, karena belajar daring ini kita justru belajar bahwa jarak tidak memisahkan atau tidak membuat pantang mundur kita untuk belajar. Terus belajar, terus bersemangat untuk menggapai cita-cita. Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap terus mau belajar IPA ya. Oke, karena di kelas 8 itu IPA tidak hanya seputar makhluk hidup saja, tapi kamu juga harus belajar tentang menghitung, karena ada gerakan fisika, kemudian ada kimia juga ya kan. Jadi tetap harus semangat. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.